wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru BEK 2 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri C. Ali Ahsan Ahmad Ahdari. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL PJBL di UPTD SD Negeri 01 Rasau, mulai tanggal 12 Desember sampai dengan 23 Januari 2025. Win Sahada Cerdas Berintegritas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu mengabsen dulu. Siapa yang tak hadir? Hakim, Bu. Kenapa Hakim? Sakit, Bu. Kita doakan supaya si Hakim sehat dapat melaksanakan pelajaran seperti biasa. Ya. Nah, iya, sebelumnya kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas Muhammad Ali, dipersilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, sebagai cinta kita
lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, satu menyambung menjadi satu hiburan Indonesia. Aku berjanji padamu untuk Ya, kita break dulu kita ya anak-anak. Kita breaking dengan tepuk Al-Quran ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menuliskan Quran Surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 dengan baik dan benar. Berarti di sini kita disuruh untuk menuliskan bacaan atau ayat surah Al-Maun. Kan? Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan produk kaligrafi Quran Surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 dengan baik dan benar. Berarti kita ini menciptakan potongan dari surah Al-Maun. Paham? Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Maun berikut ini. Kata Al-Maun diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Maun, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Maun berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Maun. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat ria. Ria artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya, tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya, ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan, merujuk kepada surat Al-Ma'un. Dari video makna Quran surah Al-Ma'un ini adalah kesimpulannya bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh melalaikan waktu sholat. Kalau sudah pas waktu sholat dilaksanakan, ya kan? Iya. Dan Al-Ma'un ini kita harus memperdulikan semua orang tanpa memandang atau membeda-bedakan harta, benda atau suku, agama dan ras. Nah ini, jadi tidak, oh itu
Sama ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang memperdulikan sesama manusia. Itulah dari kesimpulan video makna Quran surah Al-Ma'un. Paham? Iya. Selanjutnya kita memperhatikan video cara menulis Quran surah Al-Ma'un. Caranya, perhatikan ya Bu. Adik-adik, kalian sudah bisa menulis kalimat Al-Quran. Untuk mudah menulis kalimat-kalimat Al-Quran, lakukanlah 3 cara ini. Yang pertama, cermati tulisan kalimat-kalimatnya, termasuk huruf-hurufnya. Ada yang di atas garis atau ada yang memotong garis. Kemudian yang kedua, perhatikan cara menulisnya. Kalian bisa perhatikan dari guru atau orang lain, dari mana arah datangnya. Kemudian perhatikan juga dari mana awal penulisan dari setiap huruf atau kalimat-kalimat itu. Kemudian yang ketiga, barulah kita menyalin sesuai dengan contoh. Tentu setiap kalian punya gaya tulisan masing-masing. Oleh karenanya, supaya tulisan menjadi indah, kalian perlu berlatih terus ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai belajar menulis Quran surat Al-Ma'un. Di langkah yang pertama, kalian bisa cermati dulu tulisan dalam surat ini. Perhatikan huruf-huruf yang di atas garis dan yang memotong garis. Selanjutnya, mari perhatikan cara penulisannya. Kita akan coba menunjukkannya ya.
Nah, itulah cara menulis surat Al-Ma'un. Sekarang giliran kalian yang menulisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Silsilah As-Sahihah nomor 2026. Nah, kita sudah memperhatikan cara menulis surat Al-Ma'un, ya kan Bu? Nah, jadi kita bisa tahu dari mana pertamanya kita menuliskan huruf hijaiyah atau huruf Al-Qur'an. Sebelah mana kita duluan nulis? Sebelah kanan. Jadi sekarang Ibu buat kelompok alif, kelompok ba, kelompok ta, kelompok sa. Paham? Jadi sudah Ibu buat ada 4 kelompok, ya kan? 4 kelompok. Ingat kelompoknya, nama kelompok alif, kelompok ba, kelompok ta, kelompok sa. Iya. Sebelumnya Ibu membagikan KPD-nya ya, untuk menuliskan surah Al-Ma'un. Dan Ibu membagikan kaligrafi yang
dalam membuat kaligrafi potongan surah Al-Ma'un. Ya, dan di sini Ibu sudah melihatnya. Jadi kalau ada yang kurang dalam penulisan surah Al-Ma'un, tolong dilatih biru. Karena menulis Al-Quran atau membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya, ya kan? Sangat besar pahalanya. Oke. Nah, sampai di sini Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.